semuanya, perkenalkan saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 19223146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum survei konsumsi pangan yang berjudul Analisis Asupan Gizi dan Frekuensi Konsumsi Makanan menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Berikut merupakan latar belakang dari praktikum ini. SQFFQ merupakan instrumen berbentuk kuesioner yang berisi daftar makanan untuk mengetahui frekuensi konsumsi responden dalam kurun waktu tertentu, sekaligus memperkirakan jumlah porsi yang dikonsumsi. Dengan demikian, SQFFQ ini tidak hanya mencatat jumlah frekuensi, tetapi juga memberikan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk menghitung asupan zat gizi secara akurat. Tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, menerapkan metode SQFFQ dalam proses pengumpulan data konsumsi pangan. Yang kedua, mengolah data asupan zat gizi dan frekuensi konsumsi pangan berdasarkan hasil pengisian SQFFQ. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis asupan zat gizi dan frekuensi konsumsi pangan. Dan yang keempat, menginterpretasikan hasil SQFFQ individu dan kelompok. Selanjutnya merupakan biodata dari responden SQFFQ yang diteliti. Yang pertama ada nama responden bernama Tiara Amelia Damayanti, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 14 Oktober 2004 dengan usia 20 tahun. Tanggal wawancara dilakukan pada tanggal 8 September 2025 dengan nama pembawa wawancara saya sendiri yaitu Stefania Amalia Chandra. Berikutnya merupakan hasil dari formulir pengisian SQFFQ responden. Dari formulir ini dapat dilihat bahwa sumber karbohidrat itu berasal dari nasi putih yang dikonsumsi setiap hari, kurang lebih 100 gram per hari. Kemudian untuk makanan kemasan, ini berupa sereal, selai, meses, selai coklat. Ini dengan frekuensinya sangat jarang atau tidak dikonsumsi sama sekali. Kemudian ada snack manis dari biskuit dan wafer, itu dikonsumsi selama 1 kali per minggu. Permen 1-2 kali per minggu. Kemudian ada coklat, donat atau kue, itu 1 kali per bulan. Kemudian untuk minuman manis, ini ada yogurt, selama dikonsumsi sebanyak 1 kali per minggu. Kemudian ada es krim 1 kali per bulan. Sari kacang hijau ini dikonsumsi dengan frekuensi yang jarang. Kemudian ada juga buah, yaitu buah ini tidak dikonsumsi sama sekali karena responden ini memiliki alergi terhadap buah. Kemudian ada gula tambahan dan bumbu, itu ada dari gula pasir, kecap, yang rutin dikonsumsi dalam jumlah kecil, sementara untuk saus itu dikonsumsi dalam frekuensi yang jarang. Berikut merupakan perhitungan total dari asupan gizi responden. Dari formulir yang sudah diisi tadi, kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan asupan zat gizi yang akan diteliti. Dari perhitungan itu tadi, dapat dilihat bahwa energinya itu ada sebesar 1256 dengan persentase 55,82% kebutuhan, yaitu dengan interpretasinya kurang. Kemudian untuk proteinnya juga kurang, lemaknya cukup, kemudian untuk karbohidratnya juga dalam kategori cukup, kemudian untuk gulanya ini sudah melebihi batas konsumsi harian sebanyak 8,82%, kemudian untuk natriumnya itu ada 54,97% dengan aman karena tidak melebihi dari batas konsumsi harian. Kemudian dari perhitungan total asupan zat gizi ini dapat disimpulkan bahwa pola makan responden ini tidak seimbang karena rendah energi dan protein, sementara untuk gulanya ini tinggi. Berikut merupakan analisis dari asupan zat gizi responden. Di sebelah kiri ada tabel untuk analisis asupan zat gizi makro, sementara di sebelah kanan ada analisis asupan zat gizi mikro. Untuk asupan zat gizi makro ini yang dianalisis adalah energi, protein, lemak, dan karbohidrat, sementara untuk mikronya ada gula dan natrium. Berikut merupakan rata-rata dari total asupan gizi kelompok. Di sini ada 15 responden. Dari 15 responden ini kemudian dianalisis masing-masing total asupan gizinya. Kemudian dari 15 responden ini dapat disimpulkan bahwa untuk energinya ini berdasarkan 15 orang tadi, energinya kurang, kemudian untuk proteinnya juga kurang, untuk lemaknya ini cukup, kemudian untuk karbohidratnya juga cukup, dan gulanya ini melebihi batas konsumsi harian karena lebih 62,09%, sementara untuk natriumnya ini masih dalam batas yang wajar atau aman. Berikut merupakan analisis asupan zat gizi kelompok. Di sebelah kiri ada zat gizi makro dan sebelah kanan ada zat gizi mikro. Selanjutnya ada analisis perbedaan asupan gizi individu dan kelompok. Untuk energi, individu itu lebih kecil daripada kelompok, namun keduanya ini sama-sama kurang. Kemudian untuk protein, individu ini lebih besar daripada kelompok, dan kedua-duanya ini masih sama-sama kurang. Untuk lemak, individu itu lebih besar daripada kelompok, namun keduanya juga sama-sama kurang, kelompok lebih rendah. Untuk lemaknya ini masih dalam batas yang aman. Kemudian untuk karbohidrat ini, individu itu lebih kecil daripada kelompok, keduanya cukup, namun kelompok ini lebih baik untuk konsumsi karbohidratnya. Kemudian untuk gula, ini keduanya berlebih karena untuk individu ini sudah mencapai 108,82%, sementara untuk kelompok yaitu hasil perhitungan dari total 15 responden ini melebihi batas konsumsi harian yaitu sebanyak 63%, sehingga keduanya ini berlebih. Kemudian untuk natrium, ini keduanya masih dalam batas yang wajar, namun natrium individu ini perhitungannya lebih besar daripada natrium kelompok. Untuk kesimpulannya, hasil menunjukkan rata-rata asupan energi responden ini hanya sebesar 55-57% dari kebutuhan harian, sehingga terdapat kekurangan energi yang cukup besar. Untuk protein ini juga rendah karena hanya mencapai sekitar 46-52% dari AKG, sedangkan lemak itu masih berada di bawah rekomendasi. Untuk karbohidrat ini relatif cukup, yaitu ada di angka 85-97% AKG, namun gulanya ini justru sangat tinggi karena ada di angka 108-162% dari batas harian, terutama dari makanan dan minuman manis yang berisiko menimbulkan masalah metabolik. Untuk saran penelitian selanjutnya, SQFFQ ini efektif menggambarkan pola konsumsi jangka panjang,
namun perlu dipadukan dengan metode lain seperti 24 hour food recall untuk meningkatkan akurasi. Selain itu juga daftar makanan harus sesuai dengan kebiasaan pangan di populasi tertentu, kemudian juga enumeratornya perlu terlatih, serta responden ini perlu dibantu untuk panduan porsi. Validasinya juga perlu dilakukan secara berkala. Ini juga penting agar data tetap reliable dan relevan sehingga SKFF ini lebih optimal digunakan dalam penelitian gizi dan pemantauan konsumsi masyarakat. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.